Keceriaan tergambar di wajah-wajah mereka. Beginilah salah satu pemandangan proses belajar mengajar di Kompleks Sekolah Tiara Bangsa, sebuah sekolah dengan kurikulum nasional plus di Cimanggis, Depok. Cynthia Panggabean, gadis kelas 9 atau setara dengan kelas 3 SMP ini terlihat begitu menjiwai. Cynthia termasuk anak negeri yang beruntung. Ia dan teman-temannya belajar dengan fasilitas terbaik. Belajar dalam suasana yang menyenangkan. Di sini, siswa dan guru terlibat dalam diskusi yang aktif. Kelas 12 itu semuanya pasti menganggap guru-guru bukan hanya sebagai guru tapi juga sebagai teman. Di sekolah yang baru berdiri 9 tahun ini, meskipun 80% murid adalah anak-anak Indonesia, bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar sehari-hari. Cynthia dan Miguel hanya segelintir dari puluhan juta anak usia sekolah di Indonesia yang bisa mendapatkan pendidikan dengan fasilitas terbaik dan bertaraf internasional. Untuk merasakan sekolah ini, orang tua murid harus membayar uang tahunan 10-50 juta rupiah dan iuran bulanan ratusan ribu rupiah. Angka yang bagi kebanyakan orang tua murid di Indonesia hanya sebatas mimpi. Kehadiran sekolah berkurikulum plus seperti Tiara Bangsa kini mulai menjamur. Sayangnya, kualitas selalu diidentikan dengan biaya mahal. Komersialisasi pendidikan pun seolah sah dan mendapat pembenaran. Namun kehadiran sekolah seperti Tiara Bangsa banyak menggelitik nurani. Kini 1 juta lebih anak usia sekolah harus putus sekolah karena tidak mampu meraih pendidikan meski hanya sekolah biasa. Jika persepsi itu terus berkembang, maka akan kian banyak anak usia sekolah yang tidak dapat menikmati pendidikan, apalagi yang berkualitas. Berkualitas selalu mahal, suatu persepsi yang tidak selalu benar. Suasana belajar ini bukan proses belajar di sekolah unggulan atau sekolah berkurikulum plus. Mereka adalah murid SMP terbuka di sebuah desa, Desa Kalibening, Salatiga, Jawa Tengah. Bukan hanya bahasa Inggris, sekolah yang hanya memungut Rp10.000 per bulan tanpa ada biaya lainnya ini, komputer menjadi menu wajib sehari-hari. Murid-muridnya mengerjakan tugas dengan menggunakan internet. Lewat bantuan Direktur Indonet Salatiga, Roy Budianto, tersedia akses internet gratis selama 24 jam di sekolah itu. Terus teman saya bilang, kamu tuh gimana toh? Kenapa mau sholat di kampung seperti itu? Kenapa nggak di kota aja? Kualitasnya lebih bermutu daripada di kampung. Gitu. Terus saya bilang, di sini aku senang, aku bisa mengakses internet 24 jam. Daripada di sekolah kamu nggak bisa. Bahrudin adalah sosok yang tak bisa dipisahkan dari sekolah ini. Ia seorang aktivis organisasi petani yang merasa prihatin terhadap sistem pendidikan yang kian mahal. Kan sudah terjebak berubah menjadi perusahaan-perusahaan bidang jasa gitu loh. Ya kalau bulan-bulan kayak gini menjelang Juli saya kira hampir semua, enggak hampir lagi, semua lembaga-lembaga pendidikan sudah saling berpacu untuk mendapatkan murid yang sebanyak-banyaknya gitu loh. Ya karena itu pasar mereka gitu loh. Nah itu yang bagi saya jadi tragedi betul gitu.
Awal 2004, Bahrudin mengumpulkan warga di desanya dan menawarkan gagasan untuk membuat sebuah sekolah alternatif. Dari 30 tetangga yang dikumpulkan, 12 orang tertarik memasukkan anaknya ke sekolah ini. Inilah 12 murid pertama sekolah yang kemudian diberi nama SMP Alternatif Korea Thoibah. Hampir semacam model-model sekolah rumah homeschooling yang marak di Amerika, tapi tetap kalau di sana itu atau pola-pola homeschooling itu membatasi anak dalam bersosialisasi. Konsekuensinya biaya tinggi karena harus cari guru yang dari luar hanya untuk pendidikan si anak. Nah, ini pendidikan yang murah tapi berkualitas, saya kira sangat dibutuhkan. Terlebih tidak hanya bermanfaat bagi si anak didik, tapi bagi masyarakat secara keseluruhan. Sekolah itu menempati 2 ruangan sederhana di rumah Bahrudin. 9 guru yang mengajar adalah kawan-kawannya sendiri. Tanpa papan nama, pagar dan bunyi lonceng seperti umumnya sekolah formal, Bahrudin berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi murid-muridnya. Prinsipnya ya, menurut saya prinsipnya satu yang fungsional gitu loh. Ngapain bangun pagar kalau itu tidak dibutuhkan, kalau itu hanya untuk memagari si anak. Bahkan bangun gedung yang mewah-mewah ngapain gitu loh. Kalau yang dibutuhkan itu lebih jaringan, sehingga bisa ada PC, ada terkoneksi dengan internet, di situ akan tersedia informasi yang unlimited misalnya kayak gitu. Sekolah ini mengacu pada kurikulum sekolah reguler, namun kreativitas para pengelolanya membuat SMP terbuka memiliki aneka fasilitas. Kegiatan belajar tak pernah dibatasi secara formal. Para murid begitu menikmati sekolahnya. Kadang-kadang saya sedih. Anak saya yang besar itu sekolah di SMA terfavorit di Salatiga, di SMA Negeri. Tapi ketika saya mengajar di sini, itu saya teringat anak saya yang tersiksa di sana. Anak saya sering mengeluh, terlalu beban beban berat, PR, tugas macam-macam. Tiap pagi saya sibuk harus cepat-cepat nganter dia, terus pulangnya mereka juga gelisah lagi, ada tugas macam-macam lah. Lah di sini ini enjoy. Sekolah ini melaju cepat dalam persaingan prestasi dengan sekolah-sekolah lain di Salatiga. Nilai rata-rata ulangan murid SMP Korea Thoibah jauh lebih baik daripada nilai rata-rata sekolah reguler, terutama untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Selain biayanya murah, nah terus sekolahnya tuh dekat, terus ternyata setelah saya bandingkan dengan sekolah lain, di sini lebih luar biasa. Di sini saya bisa mendapat pengetahuan yang lebih luas dari mereka. Hampir seluruh murid di sekolah ini berasal dari keluarga sederhana. Orang tua mereka kebanyakan petani atau pedagang kecil. Emi misalnya, setiap hari saat gelap masih membalut desanya, ia harus memulai menyiapkan bahan-bahan jamu. Latifah, ibu Emi, adalah seorang penjual jamu gendong. Ya keliling kampung sekitar 3 kiloan lah, mumpeng-mumpeng gitu. Ya kalau dibilang enggak cukup ya enggak cukup, dibilang cukup ya cukup. Tinggal pengolahannya ya. Ismanto, ayah Emi, bekerja sebagai tukang servis mebel. Hari ini ia mendapat order untuk memperbaiki sofa dari seseorang. Penghasilannya yang tidak menentu membuat Ismanto bertekad agar anak-anaknya bisa mendapat pekerjaan lebih baik. Ia sadar pendidikan yang baik menjadi langkah awal untuk beranjak dari kemiskinan. Sayangnya,
pendidikan yang berkualitas tidak pernah memperdulikan orang seperti dirinya. Saya kadang bertanya saya sendiri kan, mana anak saya mau belajar kan, kalau biaya mahal kan, anak saya juga berhak menuntut ilmu kan gitu Pak. Pagi seusai membantu pekerjaan sang ibu, Emi pergi ke sekolah. Emi hanya perlu berjalan kaki untuk mencapai sekolah. Di sekolah sederhana di dusun kecil di perbukitan Salatiga ini, anak-anak keluarga sederhana menggantungkan masa depannya. Di sekolah ini terbukti bahwa berkualitas tidak selalu mahal. Bermutu tidak selalu menyingkirkan kelompok kurang mampu. Lewat tangan dingin Sujono, seorang pencipta lagu, mereka memiliki lagu mars dan himne sekolah. Melalui vokal suara lintang, murid sekolah ini telah menelurkan satu album kaset dan VCD tembang dolanan anak-anak. Hasil penjualan album itu digunakan untuk membiayai fasilitas pendidikan di sekolah. Gadis kecil dalam video klip ini bernama Vina. Ia salah satu penyanyi utama dalam vokal grup anak-anak Suara Lintang. Seperti murid yang lain, ia memiliki cita-cita tinggi. Bercita-cita jadi presenter. Terus di sini tuh guru-guru sini tuh sering sekali mengajarkan kita untuk presentasi di depan gitu. Terus kalau kita lagi jenuh main di kelas, kita sering sekali diminta untuk wawancara di masyarakat sekitar sini. Gitu. Ya pengen aja kalau lihat-lihat di TV kayak gitu. Kayaknya enak gitu. Vina mewakili semangat anak-anak desa yang ingin maju dan meraih kehidupan lebih baik lewat pendidikan. Bahasa Inggrisnya tak kalah fasih dengan murid sekolah mahal yang marak di Jakarta. Dalam sebuah lomba penulisan artikel online di kotanya, ia meraih juara kedua mengalahkan mahasiswa dan guru SMA. Juara 2, juara pertamanya itu dari SMA 1, SMA terfavorit di Salatiga ini. Terus juara 3 katanya guru dari SMA mana gitu. Di salah satu sudut desa, orang tua Amik sedang sibuk membenahi pakaian jadi yang akan dikirimnya ke Sumatera. Ia seorang pengusaha konveksi yang cukup sukses di desa Kalibening. Pakaian jadi yang dibuatnya dipasarkan hingga ke ujung pulau Sumatera. Bagi Ibu Amik, jelas bukan persoalan besar untuk membiayai anaknya masuk sekolah manapun yang diinginkan. Namun, ia memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di SMP Korea Thoibah. Yakin dan saya mantap dengan percaya dengan adanya SMP ini, nanti akan berkembang lebih bagus. Mungkin dibanding dengan kakaknya yang sekolah umum, saya masih lebih bangga dengan keadaannya sekolahan Amik di situ. Bagi Latifah, yang setiap hari menelusuri jalan desa dengan beban berat di punggungnya, menyekolahkan anaknya di SMP Karya Thoibah menyelesaikan sebagian besar persoalan pendidikan anak-anaknya. Ya senang. Itu senang. Senangnya kenapa? Senangnya ya pisan ya
dekat, keduanya ya biaya agak ringan. Sore ini, Emi sedang menyelesaikan tugas makalah sekolahnya. Lewat program pengadaan komputer murah, setiap siswa dapat mencicil sebuah komputer hanya dengan menyisihkan uang saku Rp1.000 per hari. Sebuah kreativitas yang jauh dari niat mencari keuntungan. Terbantu sekali Pak, ya. Gak ada untungnya buat saya juga, sedikit-sedikit bisa belajar apa yang dibawa anak dari sekolah ke sini, semacam komputer itu juga. Ya belajar 10 jari aja, pelan-pelan aja dikit tahu. Tapi kan sekarang kan masuk SMA kan mahal bayar. Ya mahal. Ya kalau bisa nanti gini Pak Barutin tuh ada SMA ya saya taruhkan situ lagi. Harapan orang kecil di tengah sistem pendidikan kita yang tidak mempedulikan masa depan mereka. Perjalanan untuk meraih cita-cita masih belum selesai. Namun, dengan kerja bersama, saling membantu, dan jauh dari niat mencari keuntungan, jalan yang sedang dirintis mulai membuahkan hasil. Dunia pendidikan yang ramah, bermutu, dan adil untuk kita semua.